Pak Guru. Semoga diridhoi memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat untuk belajar? Sekarang pelajaran akidah. Pelajaran akidah. Bagaimana kabar kalian? Sebelum kita memulai materi pembelajaran, kita harus mengecek dulu anak-anak yang tidak hadir dan anak-anak yang hadir. Sebab apa? Kehadiran juga itu mencakup untuk penilaian. Biar kita apa? Mana yang malas? Biar kita tahu mana yang malas dan mana yang tidak malas. Kasihan kalau anak-anak yang tidak malas itu bisa mendapatkan apa? Bisa mendapatkan teguran. Kalau yang tidak malas, mono. Kalau anak-anak yang tidak malas itu akan mendapatkan apresiasi tambahan nilai. Sebab apa? Ojan terutama ingin kalian itu mendapatkan nilai yang terbaik dari ujian ini. Ya, ini. Adi Raja Bima.
Hafsa, Hadirun. Aqila, Hadirun. Ardan, Hadir. Raja, Hadir. Kai, Hadir. Dewa, Hadir. Dewi, Hadirun. Diva, Hadirun. Bio, Hadirun. Fikri, Hadirun. Nana, Hadirun. Hidayat, Hadir. Krisna, Hadir. Haryanto, Hadir. Firman, Hadir. Fitri, Hadir. Julpa, Hadir. Rasa, Hadir. Rizki, Hadir. Sabi, Hadir. Titi Nur Anjabra, Hadirun. Rihana, Hadirun. Shiba, Hadirun. Sultan, Hadirun. Jawab. Tiara, Hadirun. Pina, Hadirun. Diam, Yusuf, Hadir. Zaira. Hadirun. Alhamdulillah untuk hari ini anak-anak tidak ada yang alfa. Kita mulai saja pembelajarannya. Kita sudah membaca doa agar apa? Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, perhatikan semuanya sambil mengerjakan. Materi hari ini yaitu tentang kalimat thayyibah ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang berarti aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Kalimat thayyibah ta'awud bermakna bahwa kita memohon perlindungan kepada Gusti Allah. Jadi sebelum kita tidur, sebelum kita belajar, sebelum kita makan, kita itu membaca doa. Tapi alangkah baiknya kita sebelum membaca bismillah, kita membaca ta'awud terlebih dahulu. Gimana sih caranya? Cara membacanya tadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaitu setelah itu baru kita membaca bismillah. Dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi hambanya yang meminta perlindungan. Selain itu, kalimat ta'awud juga bermakna pengakuan atas kekuasaan Gusti Allah. Di ciptaan langit, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi itu adalah ciptaannya Gusti Allah. Ya, diam. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan untuk tunduk dan beribadah kepadanya. Dalam menjalankan perintah Allah, manusia sering diganggu oleh makhluk lain. Makhluk ini tidak suka jika manusia tunduk pada perintah Allah. Makhluk apa itu?
yang membenci manusia beribadah kepada Gusti Allah itu makhluk apa? Setan sudah berjanji kepada Gusti Allah bahwasanya setan itu akan mengganggu manusia sampai hari kiamat. Tapi Gusti Allah juga berkata, jangan mengganggu orang-orang yang sudah khusyuk beribadah. Makanya ketika kalian mau beribadah, kalian harus memohon perlindungan kepada Gusti Allah. Dengan apa? Dengan membaca kalimat thayyibat ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Paham, Lid? Coba makhluknya Gusti Allah yang paling dibenci sama Gusti Allah siapa? Setan itu sangat benci kepada manusia yang taat, benci kepada manusia yang mau beribadah kepada Gusti Allah. Makanya setan itu pengen manusia jangan sampai masuk surga, biar setan itu ada temannya. Makanya manusia itu digoda ketika beribadah. Ketika beribadah manusia itu digoda sejadi-jadinya sama setan. Mau menuntut ilmu digoda, mau beribadah atau sholat juga digoda, mau menjalankan ibadah puasa juga digoda. Salah satunya apa? Ketika kalian mau melaksanakan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu, manusia digoda dengan cara malas. Malas. Jangan sampai anak itu berangkat sekolah. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Alhamdulillah. Manfaatnya untuk kapan sih, Jack? Kapan sih kita membaca kalimat ta'awudz? Ketika memulai membaca Al-Qur'an. Ketika kita sebelum membaca Al-Quran disuruh membaca kalimat thayyibat ta'awudz. Sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Artinya, maka apabila engkau menunjuknya kepada Nabi Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Yang kedua, akan melaksanakan sholat. Jadi kita sebelum membaca niat, kenapa? Kita disunahkan membaca basmalah dulu sebelum membaca usul di fardhu. Bismillahirrahmanirrahim, daud usolli. Tapi Gusti Allah menyarankan untuk membaca kalimat thayyibat ta'awudz dulu sebelum membaca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu dhuhri arba'at mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Gunanya apa? Gunanya ketika sholat agar kita tidak diganggu oleh setan. Yang ketiga, memulai berdoa dan zikir. Sebelum kalian membaca doa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang keempat, ketika hati kita merasa tidak tenang dan takut pada tempat-tempat tertentu,
ketika kalian berjalan di tengah-tengah kegelapan malam, berjalan di depan kuburan, maka kalian harus meminta perlindungan kepada Gusti Allah dengan membaca kalimat thayyibah ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus sebelum melakukan kebaikan seperti ketika akan berwudu dan tidur agar terhindar dari godaan setan. Manfaatnya apa sih, Kang? Manfaat dari membaca kalimat ta'awudz di saat kita merasa gelisah, malas belajar, maunya marah-marah, kita segera membaca kalimat ta'awudz. Setelah kita membaca kalimat ta'awudz, kita akan merasa lebih tenang. Ya, bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Berikut manfaat mengucapkan kalimat ta'awudz. 1. Melindungi diri dari segala kejahatan, biar kita tidak terkena perampokan. Ya, yang namanya belai itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Tapi minimal kita sudah berusaha agar kita tidak terkena kejahatan. Yang kedua, menghilangkan nafsu amarah. Biar kita tidak marah-marah, maka bacalah kalimat thayyibah ta'awudz. Yang ketiga, menimbulkan ketenangan hati. Yang keempat, merasa aman. Yang kelima, ibadah menjadi lebih khusyuk. Ibadah kita menjadi lebih khusyuk. Kita lebih menghadap kepada Gusti Allah agar ibadah kita diterima di sisi Gusti Allah. Nah, di sini ya. Jadi setelah itu dapat disimpulkan, pelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwasanya sungguh pentingnya kita melaksanakan atau membaca kalimat thayyibah ta'awudz. Ada beberapa manfaat dan ada beberapa waktu kalian untuk membaca kalimat ta'awudz. Contoh tadi, waktu mengucapkan kalimat ta'awudz ikut akan memulai membaca Al-Qur'an. Jadi kalian ketika akan membaca Al-Qur'an disuruh membaca apa dulu, Jeh? Kalimat thayyibah ta'awudz. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Manfaatnya banyak sekali. Sebab apa? Kalimat thayyibah ta'awudz itu meminta perlindungan kepada Gusti Allah agar kita selamat, agar kita ibadahnya menjadi khusyuk, agar kita tidak digoda oleh setan, agar kita terhindar dari kejahatan, agar kita tidak malas ketika mau belajar. Kenapa sebabnya ketika kalian malas? Karena ada godaan setan yang terkutuk. Setelah kita menguraikan materi tentang kalimat thayyibah ta'awudz, saya ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian. Sebelum kalian membaca Al-Quran, kita harus membaca Yang kedua, kepada siapa kita minta perlindungan? Agar kita tidak diganggu oleh godaan setan. Ayo Sipa, coba saya pengen dengar bagaimana sih bunyinya kalimat thayyibah ta'awudz.
Nah, sekarang bareng-bareng bagaimana caranya kita membaca kalimat ta'awudz atau bunyinya kalimat ta'awudz. Oh, ya begitu ya. Jadi intinya kita minta perlindungan dari Allah agar kita terhindar dari godaan setan, agar kita selamat dunia dan akhir. Nah, sebelum itu, sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran kali ini, ada lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan dari penyampaian materi pembelajaran akidah akhlak kelas 2, yaitu tentang kalimat thayyibah ta'awudz. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.